Halo, salam sehat. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas IAKN Ambon Angkatan Pertama tahun 2023 dengan nomor induk 1520301041123. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi Allah memperbaharui hidup manusia di kelas 7B SMP Negeri 3 Semambala dengan model pembelajaran basic learning. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dan bernyanyi ya. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa dan bernyanyi? Oke, silakan. Mari kita berdiri. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, lindungilah kami selama kami dalam pembelajaran. Berikan kami kesehatan agar semua kegiatan kami dapat memuliakan nama-Mu di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.
Jadi semua lengkap ya? Iya. Tuhan. Jadi berarti kemarinnya itu kalian udah gereja ya semua? Puji Tuhan. Berarti kita semangat, benar-benar semangat, sangat luar biasa. Semangat kita ada yel kalian ya? Coba yelnya dulu. Mari kawan-kawan, mari kita membuat yel-yel kita. Kelas 7B. Kelas 7B. Kelas 7B. Terima kasih, sangat luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Jadi kita kan sudah semangat semua ya. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Coba diambil bukunya ya. Gimana tugas-tugas kemarin? Udah siap ya? Jadi nanti tugas-tugasnya dikumpul ya. Selesai nanti belajar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jadi semua bukunya udah di depan semua. Oke, terima kasih. Jadi kita sekarang masuk ke dalam materi kita adalah Allah memperbaharui hidup manusia. Jadi Allah memperbaharui hidup manusia. Jadi Allah itu adalah yang maha kuasa. Kita adalah hambanya. Jadi Allah itu yang menjaga kita semua yang Dia memberi. Jadi kita manusia orang paling berdosa. Jadi Anda tidak berdosa, tahu dosa kan? Udah pernah siapa yang udah pernah berbohong kepada orang tuanya? Coba angkat tangan dulu. Benar-benar ya. Jadi kita adalah manusia yang berdosa. Tapi siapa yang mau memperbaharui hidup kita ini? Tuhan Yesus. Makanya dia keluarnya itu bisa lepas. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Nah, jadi karena kita manusia berdosa, jadi Allah memperbaharui hidup kita. Bukan hanya berdosa aja, karena kita sering malas, iya kan? Iya. Malas itu adalah dosa, iya kan? Iya. Takut. Kenapa takut? Karena manusia berdosa, iya kan? Iya. Jadi langkah-langkah untuk merubah kehidupan kita, ya, kita harus bisa berani menghadapi perubahan hidup, iya kan? Iya. Jadi manusia adalah makhluk berdosa, tidak luput dari kesalahan. Manusia perlu merubah karakter Allah agar Allah dapat memperbaharui hidupnya masing-masing, ya. Jadi manusia memang memiliki keterbatasan, ya. Kita memiliki keterbatasan, ya, untuk mengontrol hidup kita. Untuk itu orang beriman, ya, mengikut sertakan Allah dalam rencana-rencana hidupnya. Contohnya dalam kehidupan kita harus kita ikut sertakan Allah yang Maha Kuasa dalam perjalanan kita, dalam setiap tindakan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Allah, berarti pasti kita jatuh ke dalam dosa. Bisa berbohong sebentar, ya. Tadinya kita tidak berbohong, jadi sekarang kita berbohong. Tadinya kita malas,
lawan kita. Kan begitu kan? Jadi kita pura-pura baik. Tangan kita mencoleknya, tiba-tiba dia menengok kita seakan-akan baik. Ya. Itu adalah iblis. Coba kita, karena kehidupan kita tidak diikutsertakan dengan Allah. Nah, inilah dalam materi kita ini ya, manusia memang memiliki keterbatasan dalam mengontrol hidupnya. Untuk itu, orang beriman perlu mengikutsertakan Allah dalam rencana hidup dan masa depannya. Jadi apa semua masa-masa depan kita harus kita ikut sertakan Allah. Cita-cita kita contohnya saya udah jadi dokter nantinya. Jadi kalau tidak sering berdoa apa bisa? Iya. Kita juga berdoa, kita juga bekerja, usaha ya. Kita usaha gimana? Saya harus belajar. Ya. Jadi kalau tidak saya belajar pasti ya nilainya nol semua dong. Iya kan? Iya. Begitu. Jadi Allah yang membentuk masa lalu. Ya. Ia adalah Allah yang memperbaharui hidup manusia. Allah memperbarui. Dari miskin bisa jadi kaya, iya kan? Iya. Siapa yang suka kaya? Waduh, semua. Siapa yang suka miskin? Waduh. Jadi puji Tuhan ya, semua mau jadi kaya semua, iya kan? Iya. Puji Tuhan. Oke. Jadi ini pertanyaan ini siapa yang mau bertanya? Coba dulu. Ada Bu. Coba. Dari materi ini siapa yang mau bertanya? Coba. Mengapa Allah mengasihi manusia, padahal manusia sangat berdosa? Mengapa mengapa Allah mengasihi manusia, padahal manusia sangat berdosa? Kita adalah anak. Bapak, orang tua kita dengan kita. Sesalah-salahnya anaknya pasti disayang oleh orang tua. Ibu sangat suka sekali pertanyaan ini. Kenapa Allah padahal kita membuat kesalahan? Kita sering berbuat kesalahan. Jadi kok Tuhan itu yang mau menebus kita? Kok Tuhan itu nggak mau membenci kita? Kan begitu. Kenapa Tuhan itu nggak mau membenci kita? Karena kita berbuat dosa. Kita mencuri, kita berbohong, kita melawan. Jadi kok Tuhan itu yang nggak mau membenci kita? Sama dengan orang tua kita. Orang tua kita di rumah bagaimanapun kesalahan kita, waduh tiba-tiba kita ya benar-benar nggak mau dikasih makan ya. Jadi orang tua itu kasihan dengan kita. Sama dengan begitu juga Tuhan Allah kepada kita. Ya, jadi bagaimanapun salahnya kita, Allah itu pasti memaafkan kita. Bagaimanapun salahnya kita kepada orang tua kita pasti memaafkan kita. Iya kan? Siapa yang nggak sering menerima kasih sayang orang tua? Coba. Sesalah-salahnya kita. Siapa yang tidak pernah menerima kasih sayang orang tua? Bagaimanapun kita contohnya ya, tadi udah dimarah-marah mama atau bapak kita kan dari rumah. Terus kasih sayang itu kan contohnya udah terputus. Di saat dia marah, dia kan? Iya. Kasih sayang terputus. Jadi apakah itu berkelanjutan kan marahnya itu kepada kita? Tidak. Nah, jadi kasih sayang itu tetap terjalin, tetap tersambung kepada kita. Jadi bagaimanapun salahnya kita kepada orang tua kita, pasti orang tua kita memaafkan kita. Bagaimana? Mampu. Kasih. Nah, terus ini ya. Di sini ada 5 langkah perubahan. Ya. Ada 5 langkah perubahan dalam
maksudnya berani menghadapi hidup ini adalah bagaimanapun tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari harus bisa kita tantangi, ya. Maksudnya itu, ya. Maksudnya ini berani menghadapi perubahan. Maksudnya ini perubahan ini dalam hidup kita. Kita dari SD kemarin. Bisakah saya masuk SMP? Bisakah pelajaran-pelajaran itu saya selesaikan nanti? Bisakah pelajaran contohnya masuk ke bahasa Inggris? Bisakah saya hadapi nanti? Kan begitu. Itulah menghadapi perubahan dalam hidup. Dari masa SD, ya. Dari masa SD, bisakah saya menghadapi nantinya? Matematikanya bagaimana? Apakah matematikanya itu agak sesulit bagaimanakah? Jadi kalau kita nggak berani menghadapi, ya terpaksa kita mundur. Jadi manusia yang mau untuk memperbaharui hidupnya, manusia yang ingin memperbaharui masa depannya, jadi kita harus berani menantang hidup, ya. Contohnya kita berjalan dalam kegelapan, tapi kita ada cita-citanya mau ke sana, ya. Jadi di tengahnya itu ada kegelapan. Jadi kalau nggak berani, kalau nggak berani menerobos itu yang gelap itu, terpaksa Anda mundur ke belakang. Jadi seandainya Anda bisa menerobos yang gelap itu, pasti Anda menghadapinya dengan sangat luar biasa sampai ke tujuannya nanti, kan begitu. Jadi contohnya, ya, yang lebih cepatnya dari SD kemarin untuk masuk ke SMP sekarang, apakah bisakah Anda menghadapinya? Bisakah Anda matematikanya itu bisa menyelesaikannya? Kan begitu, ya. Jadi itulah masa-masa perubahan, peralihan. Terus bersikap jujur, ya. Bersikap jujur. Maksudnya bersikap jujur itu, ya, kalau Anda tidak bersikap jujur kepada teman-temannya, terpaksa temannya itu nggak mau mempedulikan Anda, ya kan? Anda tidak jujur kepada sesamanya, berarti besok-besoknya kita tidak dipercayai oleh seseorang itu. Jadi kalau kita jujur sama jujur, ya, kita jujur sama jujur, jadi besok-besoknya orang itu mempercayai kita. Siapa yang tidak jujur kepada orang tua? Coba. Yang tidak jujur kepada orang tua. Kalau ibu, ya, kadang jujur, kadang tidak jujur. Karena kita manusia yang tidak luput daripada dosa. Ya kan? Jadi jangan bilang kalian itu jujur semua. Jadi kita juga tidak jujur, ya kan? Kenapa tidak jujur? Karena kita manusia berdosa. Iblis itu di samping kita. Allah juga di samping kita. Dan mereka tertarik. Siapa yang menang? Jadi rekornya kepada kita. Jadi kepribadian kita itulah rekornya. Dan langkah-langkah perubahannya lagi adalah bersifat terbuka, ya. Maksudnya bersifat terbuka ini, ya. Bersifat terbuka ini maksudnya kita harus terbuka kepada seseorang, ya. Ini bersikap jujur dan terbuka. Kita terbuka juga sama orang. Contohnya, saya tidak ada pulpen. Jadi di mana orang itu mau menolong saya, ya kan? Jadi harus kita terbuka. Kawan, pinjam dulu pulpen. Kan begitu. Contohnya tersesat, ya. Aduh, di sekolah saya nggak ada tugas. Sementara tugas Anda kan belum siap. Kalau nggak bisa terbuka kepada kawan, ya, kalau nggak bisa terbuka kepada kawan, mana ada nanti siap itu tugasmu itu. Coba kalau terbuka, pasti siap kan? Siap. Nah, jadi kita terbuka. Bu, ini matematikanya saya nggak tahu, Bu. Ini yang agamanya ini saya nggak tahu, Bu. Gimana ya caranya ini, Bu? Perubahan-perubahan apa yang mau dibuat di sini? Jadi kalau Anda tidak terbuka, dia diam aja, dalam hati aja, ya, itu kalau perubahan itu tidak ada.
terkendali, bersikap terbuka, dan lemah lembut. Gimana saya mau minta jawabanmu sementara? Hei kawan, berikan aku dulu tugasmu itu dengan kata kasar, dengan kata lantang. Coba kawan, minta dulu tala tugasmu kawan. Jadi bagaimanapun teman kita itu gak mau kasih karena lemah lembut teman kita dengan bahasanya, dengan raut wajahnya, ya pasti kita tergerak hati untuk menolongnya, ya kan? Hei kawan, tolong dulu saya. Dari bahasamu aja, dari cakap itu aja, udah kasar banget. Ya, gimana saya menolong kamu? Udah lah, nggak usah, nggak mau saya tolong. Kan begitu kan? Jadi kalau kita ngomong dengan lemah lembut, ya, saya nggak ada pulpen. Bagaimanapun, itu uangnya itu hanya beli pulpennya tadi. Aduh, hanya buat untuk jajannya, terpaksa dikasihnya sama kawannya untuk belanja. Udahlah, pakai yang ini untuk beli pulpen. Besok nanti ya, iyalah makasih ya. Udah enak kali kalau begitu. Ya, coba kalau kawan, pinjam dulu pulpen, pinjam dulu pulpen. Kalau nggak kasih, malas. Kan begitu kan? Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari harus ada kelemahan otak ya, jujur, terbuka, lemah lembut, dan percaya diri. Ini kelak kepercayaan diri dalam hidup sehari-hari. Kepercayaan diri itu harus dituntut kita. Kadang kan kita mau beli nggak, kan kadang sering terjadi itu sama Anda. Mau ke pasar, kawan, kita mau ke pasar. Mau, tunggu dulu ya. Mau nggak, bisa. Kan begitu ya. Jadi kurang percaya diri. Jadi saya mau menjawab sama ibu, ya kan ada juga. Saya mau menjawab sama ibu. Bu, dalam hati kita sih, kita udah tahu. 1 ditambah 1 berapa? Kalau semua nanti bukan berapa? Dalam hati kita. Coba kalau udah terbuka, 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1. Padahal di dalam hati iya, ya kan? Di dalam mulut tidak, ya kan? Begitu. Jadi harus percaya diri. Sekali Anda bilang iya, tetap iya. Siapa tadi yang salah? Dia Bu. Berani nantang, karena dia tadi yang salah. Kan begitu. Jadi harus berani. Dalam hidup ini harus percaya diri. Contohnya ya, dari SD kemarin, dari SD ya. Sekarang kalian udah kelas 7. Jadi orang tua nanya kita, mau sekolah di SMP nak? Nggak mau Bu. Kenapa? Oh saya tidak mau nanti, saya tidak tahu pelajaran. Kan begitu. Jadi dia berani. Berani percaya diri bahwa dirinya itu tidak sanggup untuk belajar. Kan begitu. Jadi ada juga orang tua mau jadi SMP nak? Mau. Kenapa? Demikianlah materi pembelajaran kami pada hari ini tentang Allah memperbaharui hidup manusia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas IAKN Ambon tahun 2023 mengucapkan terima kasih.